Selamat siang, Tomasian. Kembali lagi di News Update Sejarah Dunia. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas sejarah transportasi darat yang terdiri dari mobil, motor, kereta api, dan kapal laut. Kita dapat melihat bahwa perkembangan kendaraan sudah dimulai dari zaman dahulu, bahkan dari sebelum Mesopotamia sudah ditemukan roda, tetapi perkembangan pesatnya dimulai dari Perang Dunia Kedua, karena kendaraan-kendaraan tersebut sudah mulai digunakan untuk membantu lancarnya peperangan di Perang Dunia Kedua. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, akan disampaikan oleh rekan-rekan sekelompok saya. Menjelang Perang Dunia II meletus, pemerintah Belgia dalam upaya antisipasi ancaman serangan Jerman Nazi telah memobilisasi militernya melalui 700 kali perjalanan KLB selama 24 September 1938 sampai 6 Oktober 1938 untuk menyiagakan 225.000 tentaranya ke sepanjang perbatasan. Sementara itu, kegagalan pasukan Hitler menahan serangan di pesisir Normandia pada 6 Juni 1944 pun tidak lepas dari kereta api bala bantuan Wehrmacht yang tidak pernah tiba akibat dibombardir terus oleh pesawat-pesawat sekutu. Terkait hal itu, Winston Churchill atau Perdana Menteri Inggris 1940 sampai 1945 berkomentar bahwa prajurit tidak berarti apa-apa jika tanpa perlengkapan dan persenjataannya. Kereta api diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19. Penemuan lokomotif uap melahirkan sistem rel sebagai media jalanan kereta. Lokomotif uap pertama kali dikembangkan oleh Richard Trevithick pada tahun 1804 di Sound Palace. Pada tahun 1898, Rudolf Diesel memperkenalkan mesin diesel. Lokomotif diesel sukses diaplikasikan dalam jasa angkutan barang dan penumpang di Amerika Serikat tahun 1940-an. Dalam perkembangannya, lokomotif listrik juga dikembangkan yang merupakan sebagai alternatif lebih efisien dari lokomotif uap dan tenaga diesel listrik. Keuntungan dari kereta listrik ialah lebih cepat, tidak bising, dan tidak terlalu menyebabkan polusi. Penemuan mobil dimulai pada tahun 1769 berkat seorang ilmuwan dari Prancis yang bernama Nicolas J. Cugnot. Dia menciptakan kendaraan dengan roda 3 berbadan cukup besar, namun pada saat itu teknologi mesin belum berkembang seperti sekarang. Dahulu, mesin uap adalah jenis mesin yang paling populer dan modern. Namun tak hanya di bidang persenjataan militer, kendaraan angkut produksi Rusia juga tidak kalah garang. Bahkan di masa Perang Dingin, di tahun 1947 hingga 1951, kendaraan angkut Soviet bisa dikatakan sudah sangat habis. Berikut nama-nama kendaraannya. Yang pertama itu ada ZIS 157 prototipe tahun 1956. Yang kedua ada kendaraan off-road ZIS E134 dengan nomor model 3 tahun 1956. Sebelum 1900, setir mobil berbentuk setengah lingkaran saja. Bahkan ada yang menggunakan semacam tongkat untuk menggerakkan roda depan ke kanan dan ke kiri. Kecepatan mobil pun sudah mulai bertambah tinggi, bisa mencapai 15 sampai 20 km per jam. Sudah lebih cepat dibanding kecepatan orang berjalan kaki, yang hanya sekitar 6 km per jam. Di era ini, Ford mulai mengenalkan Model T yang fenomenal. Berkat bantuan mesin, proses pembuatan mobil ini melesat dari 7,5 unit per jam menjadi 146 unit per jam. Pada 1913, lahir mesin hybrid pertama di dunia adalah Ferdinand Porsche yang menemukan mesin hybrid yang diberi nama Lone Porsche Mixed Hybrid. Usia Porsche saat menemukan mesin baru 18 tahun. Di tahun 1920 ini, mobil sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahkan, sudah menjadi industri yang terus berkembang seiring munculnya penemuan-penemuan baru yang terkait dengan mobil. Dari sekitar 253 industri kendaraan pada tahun 1908, jumlahnya menjadi hanya tinggal 44 saja pada 1929. Dari jumlah itu, 80% pasar dikuasai oleh Ford, General Motors, dan Chrysler. Selama Perang Dunia II, penggunaan kendaraan bermotor menjadi sangat penting untuk keperluan militer. Kendaraan bermotor digunakan oleh berbagai negara
dalam berbagai peran, termasuk pengangkut personel, logistik, dan kendaraan tempur. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Pada Perang Dunia II, memacu perkembangan teknologi dalam dunia otomotif. Ini mencakup perbaikan dalam desain mesin, transmisi, suspensi, dan ban untuk meningkatkan performa kendaraan militer. Dan yang kedua ada produksi massal. Perang Dunia II juga menjadi titik balik untuk produksi massal kendaraan bermotor. Banyak pabrik otomotif beralih ke produksi perang untuk memenuhi permintaan militer, yang pada gilirannya membantu mengembangkan metode produksi massal, yang kemudian digunakan dalam industri otomotif setelah perang. Pengaruh pasca perang setelah Perang Dunia II berakhir, banyak kendaraan militer bekas yang tersisa di pasaran dan dijual kepada masyarakat umum. Ini membantu mempopulerkan penggunaan kendaraan bermotor di dunia sipil. Jadi, Perang Dunia II memiliki dampak signifikan pada sejarah motor, baik dalam hal teknologi maupun penggunaannya di masyarakat sipil setelah perang. Baik, saya akan menjelaskan sejarah transportasi air. Sejarah transportasi air berawal daripada saat Perang Dunia Kedua, yang dalam pertempuran banyak negara melibatkan kapal perang sebagai akun utamanya. Pada awal abad ke-20, mesin diesel menggantikan mesin bertenaga batu bara. Kapal pertama kali yang menggunakan mesin diesel adalah Vulcanus milik Dutch East India Company pada tahun 1910. Perkembangan yang revolusioner ini dalam teknologi perkapalan adalah penggunaan tenaga nuklir. Tahun 1940, negara-negara yang terlibat perang terus memperbarui kapal tempur mereka yang dirasa masih kurang kuat dan kalah dalam beberapa pertempuran. Alhasil, terciptalah kapal-kapal perang yang sangat kuat untuk menghadapi serangan lawan. Contohnya, kapal perang Yamato, kapal perang Bismarck, kapal perang Musashi, dan kapal perang USS Missouri. Tetapi, tenaga nuklir terlalu mahal untuk tujuan dagang. Hal ini terlihat dari kegagalan kapal NS Savannah. Oleh karena itu, kapal NS Savannah hanya satu-satunya kapal dagang yang menggunakan tenaga nuklir yang pernah dibuat. Desain penggerak kapal memang diciptakan efisiensi dalam transportasi kapal. Oleh karena itu, fungsi mesin diesel disempurnakan oleh mesin turbin yang menggunakan gas. Akan tetapi, penggunaan gas tidak dapat digunakan untuk kapal barang karena terlalu mahal. Selain kapal ferry juga merupakan sarana transportasi air. Ferry digunakan untuk transportasi orang dan barang di daerah yang tidak dapat dibangun jembatan. Ferry modern juga memberikan jasa angkutan di kota-kota pelabuhan seperti Seattle dan Washington. Saat Perang Dingin pun kapal perang dipakai sebagai senjata, misalnya Amerika menggunakan kapal tempur untuk mendukung serangan. Dan pada Perang 6 Hari tahun 1967, misalnya, Angkatan Laut Mesir berhasil menenggelamkan sebuah destroyer Israel kelas Eilat menggunakan 4 rudal Sixteens yang ditembakkan dari kapal perang kelas Koma. Momentum tersebut menjadi titik tolak perkembangan teknologi peperangan laut. Rudal Sixteens memiliki jangkauan sejauh 46 km. Dan pada tahun 1620 juga merupakan pertama kali pembangunan kapal selam oleh Cornelis Jacobson Preble. Pada era-era selanjutnya, kapal selam mulai digunakan dalam bidang militer untuk menjaga daerah maritim. Seperti pada masa Perang Revolusi AS, Perang Saudara Amerika Serikat, Perang Dunia I, dan Perang Dingin pada tahun 1989. Kapal selam terus mengalami pembaruan dari waktu ke waktu. Sampai saat ini, kapal selam masih menjadi salah satu instrumen penting yang menyokong sebuah negara dalam menjaga keamanan wilayah laut. Teknologi peperangan laut modern berkembang sangat pesat pada berbagai jenis kapal, seperti kapal selam, kapal induk, destroyer, frigate, korvet, dan lainnya.
Baik, informasi sejarah perkembangan transportasi tadi menutup jumpa kita dalam acara kali ini, Breaking News Sejarah Dunia. Saya Novia Enji dan rekan-rekan saya, Livi Fasya Salim, Olivia Jerika, Remia Niki, Egri Safarino, dan Petrus Kevin pamit undur diri dan sampai jumpa.